Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dalam pelajaran Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ustadzah Rumdiati MPD. Kami dari kelompok 9 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Nur Alifa Febiana Surino dan di sini dengan teman-teman saya Anissa Rohmatul Umah dan Nur Fatimah Zahra yang akan mempresentasikan dengan judul di bawah ini. Hakikat ilmu pengetahuan dalam filsafat mengenai keterpaduan ilmu agama dan ilmu alam dalam membangun peradaban. Nah, di sini apa sih yang ingin kita bahas dalam hakikat ilmu pengetahuan dalam filsafat mengenai keterpaduan ilmu agama dan ilmu alam dalam membangun peradaban, yaitu 1. Mengetahui pengertian filsafat. 2. Mengetahui apa yang dimaksud ilmu pengetahuan dalam filsafat. 3. Mengetahui apa yang dimaksud ilmu agama dalam membangun peradaban. 4. Mengetahui apa yang dimaksud ilmu alam dalam membangun peradaban. Dan yang terakhir, mengetahui apa keterpaduan ilmu agama dan ilmu alam. Yang pertama, di sini akan menjelaskan tentang filsafat dan apa sih filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-himmah. Filsafat dapat diartikan sebagai pola berpikir dengan tertentu, yakni kritis, sistematis, logis, kontemplatif, radikal, dan spekulatif. Filsafat semacam kritik penuh estetik yang tidak pernah mau membatasi diri. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengertian filsafat. Filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-hilmah. Filsafat dapat diartikan sebagai pola berpikir dengan tertentu, yakni kritis, sistematis, logis, kontemplatif, radikal, dan spekulatif. Filsafat semacam kritik penuh, estetik yang tidak pernah mau membatasi diri. Pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan yang sebenarnya, sehingga kita dapat menentukan identitas ilmu pengetahuan dengan benar, dapat menentukan mana yang termasuk ilmu pengetahuan dan mana yang tidak termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Jujun Surya Sumantri, menyebutkan bahwa dasar-dasar pengetahuan yang dimiliki manusia itu meliputi yang pertama, penalaran. Sedangkan dalam penalaran terbagi dua lagi. Yang pertama, logika dedukatif. Logika dedukatif adalah cara berpikir dengan menarik suatu kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, semua logam memuai jika dipanaskan. Besi adalah sebuah logam, jadi kesimpulannya besi memuai jika dipanaskan. Yang kedua, logika indukatif. Logika indukatif erat hubungannya dengan penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum. Misal, ada fakta bahwa kambing punya mata, singa punya mata, ayam punya mata, maka dapat disimpulkan bahwa semua binatang punya mata. Tadi yang pertama adalah penalaran. Sekarang yang kedua, empirisme. Apa sih empirisme itu? Empirisme, kata ini berasal dari kata Yunani, empirikos, artinya pengalaman.
Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dalam hal ini harus ada 3 hal, yaitu mengetahui, subjek, yang diketahui, objek, dan cara mengetahui, pengalaman. Dan yang ketiga, rasionalisme. Rasionalisme ialah akal, adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Kaum rasionalis yakni bahwa kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Yang kedua itu empirisme. Kata ini berasal dari kata Yunani empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Dalam hal ini harus ada 3 hal, yaitu yang mengetahui subjek, yang diketahui objek, dan cara mengetahui pengalaman. Yang ketiga, ada rasionalisme. Akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan ukur dengan akal. Manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Kaum rasionalis yakin bahwa kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Selanjutnya, menjelaskan ilmu agama dalam membangun peradaban. Agama berfungsi memberi beberapa pedoman dasar dan ketentuan pokok yang harus dipegangi oleh manusia untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Agama juga memberi rambu-rambu dan ketentuan hukum yang harus disepakati berupa hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, agar tercipta kehidupan kemasyarakatan yang rukun dan harmonis, saling mengenal dan memahami di antara mereka sendiri. Di antara perbedaan keduanya adalah, jika yang ditonjolkan dalam filsafat adalah berpikir, sedangkan dalam agama adalah mengabdi. 2. Jika filsafat menekankan pengetahuan untuk memahami, maka agama menuntut pengetahuan untuk beribadah. 3. Jika dalam filsafat itu dilakukan contemplation, misalnya memikirkan tentang apa itu cinta, maka dalam agama dilakukan enjoyment, merasakan dan mengalami cinta itu sendiri. Ilmu alam dalam filsafat. Ilmu alam atau natural science adalah istilah yang digunakan mengacu pada rumpun ilmu, di mana objek adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains berasal dari kata Latin science, yang secara harfiah berarti pengetahuan. Sun dan Trowbridge merumuskan bahwa sains adalah kumpulan pengetahuan dan proses. Sementara Kuslan Batu disebutkan bahwa ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan dan menggunakan pengetahuan itu. Ilmu adalah produk dan proses yang tidak dapat dipisahkan. Dan sekarang akan menjelaskan bagaimana keterpaduan ilmu agama dan ilmu alam, yaitu bagaimana eksistensi alam semesta sebagai ciptaan Allah dilihat dari posisi manusia, dan kebutuhannya terhadap pendidikan merupakan objek atau lahan kajian mendalam, sungguh-sungguh, dan menyeluruh filsafat pendidikan Islam. Misalnya, ada sejumlah wahyu Allah yang mengisyaratkan atau menjelaskan keberadaan alam semesta kaitannya dengan kedudukan manusia baik sebagai hamba Allah maupun warga dan pengelola alam semesta. Di antaranya terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 15, surah Al-Baqarah ayat 29, dan surah Al-Luqman ayat 20. Islam dan alam semesta. Dengan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang keberadaan alam semesta atau Allah menciptakan alam semesta adalah untuk memenuhi kepentingan manusia. Karena itu, hendaknya manusia menjadikan alam semesta lahan kajian dan tempat manusia beraktivitas
guna memenuhi berbagai kebutuhannya baik dalam posisi sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah Allah. Misalnya, dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan seperti menjadikan alam sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pembelajaran, sebagai bahan atau materi, metode, media, dan lingkungan yang positif dalam penyelenggaraan pendidikan Islam dan pembelajaran guna mewujudkan tujuan hidup umat manusia melalui perwujudan tujuan akhir pendidikan Islam yang identik dengan tujuan kehidupan. Dan sekarang tentang kedudukan manusia dalam alam semesta. Apa sih kedudukan manusia dalam alam semesta? Pertama, sebagai pemanfaat dan menjaga kelestarian Allah, didasarkan pada surah Al-Jum'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 60. Yang kedua, sebagai peneliti alam dan dirinya untuk mencari Tuhan, didasarkan surah Al-Baqarah ayat 164, Al-Fatir ayat 11 dan 13. Yang ketiga, sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi, didasarkan pada surah Al-An'am ayat 165. Dan yang keempat, sebagai makhluk yang paling tinggi dan mulia, didasarkan surah At-Tin ayat 4 dan Al-Isra ayat 70. Yang kelima, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai surah Az-Zariyat ayat 56 dan surah Ali Imran ayat 83. Dan yang keenam, sebagai makhluk yang bertanggung jawab, didasarkan pada surah At-Takasur ayat 8 dan An-Nur ayat 24 sampai 25. Dan yang terakhir, sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik, sesuai surah Al-Baqarah ayat 31 dan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan selanjutnya yaitu secara garis besar Allah menjelaskan dalam Al-Quran tujuan penciptaan manusia sekaligus pula fungsi manusia dalam alam semesta, yaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah atau pemimpin. Yang pertama, sebagai hamba, Abdullah. Yang kedua, sebagai penguasa atau pengelola alam khalifah. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami ini adalah filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan, berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional atau kritis, logis, dan sistematis. Filsafat agama atau religion didefinisikan secara terminologis sebagai satu sistem kepercayaan dan perilaku praktis yang didasarkan atas penafsiran dan tanggapan orang atas sesuatu yang sakral. Sebagai sistem kepercayaan, agama akan memberikan pegangan yang lebih kokoh tentang satu masa depan yang pasti bagi manusia. Sebab, ketika agama ini diyakini kebenarannya dan dihayati secara mendalam, maka akan menjadikan manusia sebagai individu yang memiliki ketakwaan, yang akan menjadi motivator dan pengendali setiap aktivitasnya, sehingga tidak akan terjerumus kepada perbuatan hina dan merusak. Ilmu alam atau natural science adalah istilah yang digunakan mengacu pada rumpuan ilmu, di mana objek adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sampai di sini presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam berbicara dan menjelaskan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you very much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.